Selamat pagi, Bu Kesa. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester e-business. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisya Wesa Sabila dengan NIM 23010101291. Dari kelas SI 201, Prodi Sistem Informasi PJJ S1, mata kuliah e-business. Table of content. Berikut adalah struktur pembahasannya akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada evaluasi peran media sosial dalam strategi bisnis. Yang kedua ada perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan big data. Dan yang terakhir ada konsep keamanan cyber dalam konteks e-bisnis. Baik, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1, yaitu mengenai evaluasi peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Media sosial kini bukan hanya situs internet semata, namun lebih daripada itu, media sosial saat ini sudah menjadi ruang pabrik, di mana saat ini medsos menjadi salah satu strategi pemasaran yang sangat penting dalam era transformasi bisnis digital. Bagaimana sih peran media sosial? Media sosial sendiri memiliki peran yang signifikan dalam strategi bisnis. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Peran yang pertama adalah media sosial mampu mengumpulkan data pelanggan. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Informasi ini dapat membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Kemudian, peran media sosial yang lainnya adalah komunikasi. Dapat digunakan untuk komunikasi langsung dengan pelanggan. Melalui platform media sosial, perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Tanggapan cepat terhadap pertanyaan, masukan, atau keluhan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas. 3. Peran lainnya adalah kampanye promosi. Media sosial adalah tempat yang sangat ideal untuk mengadakan kampanye promosi, konten, dan penawaran khusus. Dengan memanfaatkan fitur seperti iklan berbayar dan postingan organik, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas untuk mempromosikan produknya. Kemudian di sini saya tampilkan salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan media sosial dalam strategi e-bisnis, yaitu Nike. Nike menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan penggemar dan pelanggan mereka, mengadakan kampanye promosi, serta memperkenalkan produk baru. Hasilnya, Nike memiliki basis penggemar yang kuat dan loyal di seluruh dunia. Pembahasan soal nomor 2 yaitu mengenai perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan big data. Teknologi big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data besar dengan cepat dan akurat, memberikan wawasan langsung dan mendalam. Dengan memanfaatkan big data, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, kecerdasan buatan atau AI dapat memberikan prediksi akurat berdasarkan analisis dan historis. Contohnya dalam e-commerce, AI dapat memprediksi produk yang diminati oleh pelanggan. Selain itu, AI memungkinkan personalisasi konten, rekomendasi produk, dan layanan berdasarkan perilaku pengguna. Dengan menggabungkan teknologi big data dan AI, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan daya saing, dan menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik. Bagaimana peran AI dan big data? Dalam era digital, teknologi seperti artificial intelligence dan big data memiliki peran penting dalam mendukung e-bisnis. Berikut ada beberapa cara di mana teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Peran yang pertama adalah personalisasi. AI sangat memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Contohnya, rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individu. Yang kedua ada analisis data.
Big data sangat memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala yang besar. Dengan memahami tren dan pola data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas. Terakhir, ada optimisasi rantai pasokan. AI dan Big Data dapat membantu mengoptimalkan rantai pasokan dengan memprediksi permintaan, mengelola inventaris, serta mengurangi biaya operasional. Salah satu contoh aplikasi praktis dari teknologi ini dalam industri e-commerce adalah Amazon. Amazon menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku penelusuran. Selain itu, mereka memanfaatkan Big Data untuk mengelola inventaris dan mengoptimalkan proses pengiriman. Selanjutnya pada soal ketiga, dapat pembahasan mengenai konsep keamanan cyber dalam konteks e-business. Keamanan cyber atau cyber security merujuk pada praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Dalam konteks e-business, keamanan cyber memiliki peran krusial untuk menjaga kepercayaan dan melindungi informasi sensitif dari bisnis yang sedang dijalankan. Apa saja ancaman yang bisa apa saja ancaman terhadap bisnis online di bidang keamanan cyber? Keamanan cyber adalah praktik-praktik teknologi dan prosedur yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang berasal dari dunia maya. Berikut adalah beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online meliputi. Yang pertama ada serangan malware. Malware seperti virus, worm, dan trojan dapat merusak sistem dan mencuri data sensitif. Perusahaan harus menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat dan memperbarui sistem secara teratur untuk menjaga sistem dari serangan malware. Yang kedua adalah serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service dapat mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri server dengan lalu lintas palsu. Solusi untuk menghindarinya salah satunya adalah dengan menggunakan penggunaan firewall dan layanan mitigasi DDoS. Yang ketiga ada phishing. Phishing atau penipuan melalui email atau situs web palsu dapat mengakibatkan pencurian data pribadi. Pelatihan awareness terhadap karyawan dan penggunaan filter email yang efektif dapat membantu mengurangi risiko terkena phishing. Salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pencegahan terhadap ancaman cyber adalah Google. Contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan misal seperti Google yaitu seperti menggunakan enkripsi data, pemantauan keamanan secara real time, dan sistem autentikasi ganda untuk melindungi data pengguna serta menjaga kepercayaan pelanggan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.